Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana babaka ya karim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif telah berkata oleh pengarang, la ya'lamu qadrun anwaril qulubi wal asrari illa fi ghaibil malakuti kama la tazharu anwaris samai illa fi syahadatil muluki. Tiada diketahui pada segala nur hati. Tidak ada yang bisa menengok cahaya yang memancar dari dalam hati. Dan rahasia atau sir. Dan rahasia itu melainkan pada ghaib alam malakut yang iyo segala alam akhirat. Jadi kita ini ada alam mulki namanya, alam nyata seperti jasad kita nih, kemudian raga tubuh, kemudian yang kita saksikan ini itu alam mulki dan alam malakut. Dikatakan tadi bahwa tidak akan diketahui nur segala hati dan rasio melainkan gaib daripada alam malakut yang ia segala alam akhirat. Maka barang siapa percaya, yakin, beriman pada gaib, siapa yang percaya ada akhirat, nah ini kadang sekarang ini banyak yang percaya. Buktinya katanya kalau lo matilah, mana masuk surga neraka lagi. Sampai hari ini juga belum kiamat. Barang siapa percaya ia pada ghaib, pada yang ghaib yaitu alam malakut atau alam akhirat, niscaya menunjukkan ia atas tahqiqnya, atas benarnya, pada haqaiqul ma'rifah, pada yang dihakikatkan daripada hakikat, daripada ma'rifah. Jadi siapa yang percaya dengan kehidupan setelah kematian nanti, maka dia niscaya akan menunjukkan dia atas tahqiqnya, atas benar dirinya itu. Seperti tiada nyata segala nur langit yang ia segala cahaya matahari dan segala cahaya bulan itu melainkan pada alam dunia ini. Maka tiap-tiap hati itu bagian daripada segala nur dengan sekira-kira yang nyata baginya daripada segala rahasia. Jadi hati itu tempatnya nur.
ilmu itu sendiri pada hakikatnya adalah nur. Al ilmu nurullahi. Bermula ilmu itu adalah cahaya daripada Allah. La yuhda, tidak akan memberi petunjuk ila asi, kepada orang yang bermaksiat, baik maksiat zahir dan apapun, apalagi maksiat batin, tidak akan dikatakan berilmu. Jadi sekali lagi, ilmu itu cahaya, bukan pintar menyampaikan beribu-ribu hadis, bisa hafal Al-Quran, bisa ceramah kemana-mana. Bukan itu dikatakan berilmu atau tahu ini dan itu, tetapi itu ilmu itu adalah nur yang memancar dari hati seseorang. Maka tiada orang yang beroleh atau mendapatkan petunjuk. Jadi seseorang tidak akan mendapat petunjuk dengan nurullah, dengan cahaya Allah kepada Allah, seperti orang yang beroleh petunjuk dengan nur akalnya kepadanya. Dan tiada orang yang mengambil dalil, mengambil alasan kecil. Mengambil dalil dia atas sesuatu dengan Allah, seperti orang yang mengambil dalil dia atas Allah dengan sesuatu. Jadi berbeda orang yang mengambil dalil atas sesuatu dengan Allah dibandingkan dengan orang yang mengambil dalil ia atas Allah dengan sesuatu. Berbeda orang yang mengatakan adanya Allah itu dengan adanya ciptaan ini. Orang yang sudah beriman atau orang yang percaya dengan yang gaib, dia terbalik cara memandangnya. Karena adanya Allah lah, maka ada ciptaan ini. Berbeda dengan yang tadi dengan adanya ciptaan ini menunjukkan adanya Allah. Maka nyatalah hal orang yang mahzub, orang yang sudah terbuka dari sejak kecilnya. Siapa ini? Para nabi, para rasul, para wali. Ini orang yang mahzub. Itu terlebih azmum ini terlebih sempurna. Orang yang salih daripada hal atau keadaan orang yang salih. Seperti kita ini adalah orang yang salih, orang yang berjalan dari bawah ke atas. Nah, kemarin di kajian minggu yang kemarin itu bahwa ada dua perjalanan rute di dalam mengenal Allah. Yang pertama adalah orang yang berjalan dari atas ke bawah. Artinya dari sejak kecil dia sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang mendaki dari bawah ke atas. Dia belajar, dia ngaji, beramal, menjalankan segala perintah, baru dia kenal Allah. Jadi orang yang masuk, orang yang sudah terbuka dari sejak kecilnya itu, mereka itu terlebih sempurna dibandingkan orang-orang yang salik atau orang-orang yang berjalan dari bawah ke atas tadi. Daripada itu, maka adalah daripada segala haqqaiqul nurul itu wujdan samaratil ta'ati ajilan. Bisa basairul amilin biwujudil jazaa alaiha ajila. Beroleh segala buah taat. Nah, ini kita janjikan kemarin. Apa tanda-tandanya, apa yang kita kerjakan pada hari ini itu diterima Allah, atau besok kita akan mendapatkan pahala dari atau dibalas Allah seperti yang dijanjikan. Apa tanda-tandanya yang bisa kita tengok pada hari ini? Beroleh segala buah taat dengan manis dan lezat sekarang. Ini ukurannya. Ukuran daripada bahwa ibadah kita itu diterima Allah, bahwa amal kita itu diterima Allah, korban kita diterima Allah, sedekah kita diterima Allah, ngaji kita diterima Allah. Apa tanda-tandanya? Itu orang yang mengerjakan pada hari ini terasa baginya
setiap amal itu lezat dan manis. Jadi tamu terus dia, ketagihan terus, tidak pernah bosan, tidak berhenti, tidak putus asa, terus dia semakin bertambah, semakin bertambah. Nah, kalau pada hari ini amal yang kita lakukan itu memuakkan kita. Umpamanya diajak sholat tarawih lamonian, ada imam panjang dikit baca ayatnya panjang nian, ini tak ada terima nih. Kenapa? Pahit, tidak senang, tidak suka, tidak bahagia. Apa-apa yang memberatkan dilepaskan. Ngaji, kadang tidak. Ini tanda-tanda tidak diterima apa yang kita kerjakan pada hari ini. Dia kalau diterima itu, orang yang melakukannya saat di dunia ini, dikatakan tadi, buah daripada taat. Segala buah taat itu dengan manis dan lezat sekarang di dalam dunia. Sekarang inilah masuk surga sebenarnya. Rugi kalau sekarang tidak masuk surga. Nak niti jembatan Siratal Mustaqim kapan? Sekarang. Kalau salah sekarang menitinya, besok pasti salah. Kemudian nak masuk surga neraka kapan? Sekarang. Kemudian nak bertemu dengan Tuhan kapan? Sekarang. Siapa yang tidak ketemu dengan Tuhan di dunia, pasti tidak akan ketemu di akhirat. Ini tidak boleh main-main. Kalau di dalam mengenal Allah Subhanahu, pasti tidak akan ketemu. Dan siapa yang tidak bahagia di dunia, pasti tidak akan bahagia di akhirat. Alangkah celakanya hidup kita yang cuma sekali-kalinya ini, yang cuma sebentar ini, sudahlah susah, dalam kebingungan, besok di akhirat tambah susah dan tambah bingung lagi. Karena doanya itu satu rangkaian. Mana doanya ditinggalkan oleh Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini satu paket. Jadi kalau yang paham di ilmu alat, huruf wawunya ini, wawunya itu namanya waw atof. Waw ini banyak. Ada waw domir, ada waw kosam, waw untuk bersumpah, ada waw huruf atof, ada waw ma'iyah. Bukan siko itu be huruf waw. Jangan disangka nanti waw itu dan baik. Waw itu dan. Padahal banyak, ada artinya demi, ada artinya beserta. Nah, waw yang di Rabbana atina fid dunya hasanah, waw wa fil akhirati hasanah, itu wawnya waw atof. Apa guna waw atof ini? Untuk menghimpun dua yang tidak bisa dipisah-pisahkan, untuk menghimpun dua yang tidak bisa bercerai. Dunia dan akhirat itu dihimpun atau digabungkan atau disatukan oleh huruf waw ini. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan berikan kami kebahagiaan di akhirat. Artinya apa? Kalau tidak bahagia di dunia, maka tidak bahagia di akhirat. Sekarang tentukannya. Ngigau, ngayal, atau apa lagi bahasanya yang tidak mungkin terjadi. Kalau tidak bahagia di dunia, mau dibahagia di akhirat itu ngayal. Karena dalilnya jelas. Nah sekarang kalau ditinjau lagi, kita mematikan daripada huruf hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau dihidupkan apa bunyinya? Hasanatan, hasanatin, hasanatun. Inilah alhamdulillahirabbil alamin. Pak Imam, alamina, alamini apa alaminu? Alam apa yuk? Karena cuma hafal, tidak paham. Ar-Rahmanir Rahim. Hima, himi atau himu? Iya juga ya. Hima apa ya? Maliki yaumiddin, dina, dini atau dinu. Aduh, apalah. Rupanya cuma hafal deh. Nah ini beda hafal dengan paham. Nauzubillah.
Mudah-mudahan Allah ampuni segala kekhilafan kita dan kesalahan kita yang kita dasarnya tidak tahu. Jadi tadi, siapa yang tidak bahagia di dunia tidak akan bahagia di akhirat. Kata-kata bahagia di situ dalam bentuk kalimat hasanatan. Hasanatan pakai tanwin. Ini menunjukkan apa? Bahwa hasanatan ini, kebahagiaan ini banyak, bukan cuma satu. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan. Sekarang orang yang ahli di dalam ilmu tata bahasa, dia akan mencari kebahagiaan mana yang diharapkan oleh ayat ini. Kalau seandainya ukuran kebahagiaan ini kita gunakan logika akal, kalau banyak duit pasti bahagia. Ternyata setelah diuji, orang yang banyak duit justru dia yang paling susah. Tidur tidak bisa tenang, kemudian kemana-mana pakai pengawal, ketakutan terus. Saking takut orang yang punya duit ini, nyuruh bini bikin kopi, mak bikin kopi mak. Baru terima duit ganti jalan tol kan, 18 miliar umpamanya. Sudah selesai nih pak kopinya pak, kau minum dulu. Aku udah ngopi pak, kata istrinya. Kau minum dulu. Kakek kau kasih racun, duit untuk kau galau. Bayangkan, sama istri dewe curiga. Kalau orang yang banyak duit, ayah kalau aku tidak, iyalah belum punya duit. Coba nanti lah punya duit. Kalau sekarang ngomongnya enak, kalau aku punya duit kaki nak sedekah, nak haji, bohong. Sekarang coba kita tanya, mana duluan kita beli motor daripada berangkat umroh? Mana duluan kita beli mobil daripada berangkat umroh? Mana duluan kita beli HP untuk beli kitab? Dando nafsu lo yang kita penuhi selama ini. Kitab ada di rumah, tak kate. Ada juga karena ada yang bagi surat Yasin waktu 40 hari. Itulah yang ada di rumah. Kitab agama tak kate. Mana kitab fikihnya, mana kitab tauhidnya, mana kitab tasawufnya. Ini nak sampai kepada Tuhan. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Nah, bab bersungguh-sungguh ngajinya di malam Jumat di kitab Taklim di situ bersungguh-sungguh. Ternyata kita di rupanya banyak main-main, tidak sungguh-sungguh. Sampai di mana tadi? Jadi orang yang kaya, kalau sampai kekayaan menjadi ukuran kebahagiaan, ternyata duit menyusahkan. Kemudian apalagi pangkat. Ternyata pangkat itulah yang memasukkan dia kembali jeruji busi. Apalagi kesenangan, punya tanah, punya apa, ternyata tanah itulah sebagai sumber keributan di dalam rumah tangga. Pada berebut, ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Karena kalimatnya tadi hasanatan. Nah, tapi kalau pakai alif lam al hasanata itu enak. Cuman sikap yang membuat bisa bahagia di dunia ini. Ketahuan dia langsung. Apa dia? Ma'rifatullah. Kenal dengan ini karena dia dalam bentuk kalimatnya itu plural atau umum. Jadi banyak orang yang tidak tahu mana yang disebut bahagia dunia dan mana yang disebut bahagia akhirat. Siapa yang tidak kenal dunia, tidak kenal dengan Tuhan di dunia, maka tidak kenal di akhirat. Dan Nabi kita juga meninggalkan petunjuk awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama itu kenal dulu dengan Tuhan. Kalau kita ini sudah nyembah dulu, kenal belum? Siapa yang mana yang disembah, kenapa disembah, di mana menyembahnya, bagaimana cara menyembah. Nah, jadi maksud daripada bahagia di dunia itu adalah ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Kenapa enak kenal dengan Tuhan? Dengar Allah. Kenal dengan bupati, bukan main enaknya. Naik di atas bupati gubernur. Gubernur itu paham niat dengan kita. Kalau supir pribadinya cerita tuh, kalau gasnya agak goyang dikit, jadi kalau ada gelas, tergoyang gini gelas itu, langsung ditanya sama gubernur, apa ada masalah apa kok kayak gini nih bawa mobil. Mulailah menyampaikan keluhan, macam mana ya Pak, anak tuh nak masuk UGM nih harus sekian ratus juta.
Sudah tuh nak mikir tempat tinggalnya lagi. Pada kita ini menjelang tahun ajaran baru ini harus sadol untuk diobai sekitar 300-400 juta. Nah, cuman itu ada lagi adiknya tuh masuk pulau ke SMA Ternamo pulau. Nah inilah puluhan juta lagi. Belum lagi orang rumah nih katanya minta kalau bisa tahun inilah dia nak umroh halamunian janjikan. Masih ada lagi gitu. Mungkin itulah dulu Pak yang bikin pening ini aku gas tadi agak nyentak dikit. Sudah, kau bawa mobil yang benar. Selesai lah kalau. Tolong kirim SMS nomor rekening kau. Itu baru dekat gubernur. Apalagi dekat menteri, dekat presiden, dekat panglima. Bukan main lagi enaknya. Semua pelayanan high class. Kalau orang turun masuk ke tempat kedatangan di bandara itu umum, ada lain jalurnya. Ada VVIP, jalur khusus dia. Semua kelas di mana baik dia tinggal itu selalu yang nomor 1 di daerah itu. Nah kita dekat dengan dia, ikut senanglah kita. Apalagi dekat sama yang punya gubernur, yang punya presiden, yang punya menteri, dan yang punya alam ini. Berdetak di dalam hati baik, langsung wujud apa keinginan itu. Kenapa? Dia tidak mau hambonyo yang dikasihnya atau kekasihnya itu susah atau sedih. Baru sedikit baik, baru sedikit dia kepinginnya, langsung jadi keinginan itu lah. Kepinginan makan gulai kari, taunya ada orang ngantar gulai kari ke rumahnya. Itu kita ini cerita makanan lah dulu dah, kaget lah yang cerita yang lain-lain. Kepinginan bangun malam, kepinginan zikir. Kalau itu masih pahit sama kita nih kan. Nah bangun malam ini masih pahit. Nah, jadi buah daripada ketaatan itu akan terasa manis dan lezat. Itu bukti tanda-tanda bahwa amal kita itu diterima oleh Allah dan besok akan mendapatkan balasannya di akhirat. Mana dia? Yaitu kesukaan segala orang yang beramal dengan beroleh balas atasnya pada yang lagi akan datang. Maksudnya di akhirat. Di akhirat, karena Tuhan kita yang karim itu apabila melayani apabila dimulainya niscaya disempurnakannya dan dikaruniainya, disampaikannya. Itu kalau seandainya Allah yang karim itu apabila akan dimulainya pemberian-pemberian itu akan disempurnakannya, dikaruniainya dan disampaikannya. Maka barang siapa yang dikaruniai hidayah ini datangnya kadang-kadang dengan lemah lembut, dengan halus, dengan tidak sengaja. Tak pernah terbayang nak pingin ngaji tasawuf, tiba-tiba lah ngaji tasawuf, lah ada dengar ngaji tasawuf. Orang takut, orang mengatakan ngaji tasawuf ini bisa gilo, awak keenaan. Walaupun tidak ngerti apa yang dikaji itu, tapi enak. Jadilah itu tanda apa? Tanda bahwa diterima ngaji kita pada saat di dunia ini. Barang siapa yang dikaruniai hidayah, sekali lagi hidayah, petunjuk dan makrifat pada sekarang saat ini di dalam dunia ini, maka adalah yang demikian itu beroleh kesukuan bagi balas atas amal yang lagi akan datang di dalam akhirat. Inilah buktinya, inilah tanda-tandanya bahwa segala amal yang kita lakukan itu
diterima oleh Allah. Apa? Kita suka, gembira, bahagia melakukannya, yaitu menilik atau memandang kepada wajah Tuhan yang karim. Dan barang siapa ado iyo jahilun. Jahil ini bodoh, bengah, ongo, lolo, tolol, apa lagi? Ongo-ongo, kalau ongo itu bahasa Padang, ongo-ongo sepen. Itu bahasa Padang, lolo. Jadi barang siapa ada yang jahil akan Tuhannya, bodoh tidak mengenal Tuhannya, tiada arifun, tiada mengenal padonyo, karena ketiadaan marifatnya pada dirinya, niscaya melihat iyo kepada segala afalnya. Inilah tanda orang bodoh nih, ngaku diri hebat. Aku berulang kali kita sampaikan, jangan percayai diri ini. Sekalipun dia rajin bangun malam, menyumbang tak pakai batas, kemudian ketaatan dibandingkan orang lain lebih, jangan pernah percaya. Karena apa? Kalau kita memandang amal kita itu dari kehebatan kita, baca kitab karena ilmu kita, nyampaikan agama karena kita ini orang alim, karena sekolah tinggi, bukan karena karunia Allah, inilah menunjukkan orang jahil. Inilah orang bodoh. Inilah orang yang tidak kenal diri. Apalagi sampai nak minta upah. Awak dikasih orang, awak dikarunia orang, awak minta upah. Ini kurang ajar orang yang seperti ini. Memang tidak tahu diri. Jadi dia akan memandang kepada afalnya atau perbuatan dia terbit daripada karena bahwasanya mahjub dengan penglihatannya, terhijab dia dengan segala penglihatannya, dan wujudnya dan amalnya daripada Tuhannya, terhijab dia. Barang siapa yang melihat baginya wujud dan amalnya yang terbit daripadanya, niscaya ia akan menuntut ganti, minta balas, minta upah. Inilah yang membuat orang letih di dalam beribadah. Makanya ahli ibadah di dalam ilmu tasawuf ini itu masih rendah kedudukannya, masih harus diarahkan. Jangan sampai dia timbul kebanggaan atau ujub atau takjub kepada dirinya. Ini yang merusak daripada amal ibadahnya. Mardudun, tertolak, tidak akan diterima. Kapan? Ketika dia memandang di dalam amalnya itu, dia bersandar kepada kehebatan, kekuatan di dirinya. Jadi macam mana? Sembahyang salah, puasa salah, ngaji salah, sedekah salah. Bukan sedekah, sembahyang, puasanya yang salah, tetapi pandangan batin kita atau etikot kita itu yang salah, memandang kepada kehebatan diri kita. Karena hakikat diri kita ini hino, lemah, fakir, doif. Itulah hakikat seorang hamba. Dan barang siapa yang melihat baginya wujud amalnya yang terbit daripadanya, niscaya ia akan menuntut ganti. Ini orang-orang yang menuntut pahala. Dan dikasih pahala marah nih orang yang kayak gini nih. Kalau nyampaikan ini tidak hati-hati, memang bahaya juga ditetak orang leher gitu. Tuhan berjanjikan pahala, betul. Ini kan tadilah dibilang pasti akan dibalas Tuhan. Innaka latuflihul mi'ad. Allah itu tidak akan ingkar janji, kita nih yang ingkar. Wa kaifa tutlabu iwado an amali wa mutasaddiqun bihi alaika kaifa tutlabu jazaa ala sidqun wa huwa muhdihi ilaika. Ini dia jawabannya nih. Ini jawabannya bagi orang yang masih nak cari pahala, masih nak cari surga, takut masuk neraka. Terserah Tuhan lah. Dia yang kuasa, dimasukkan neraka, masuklah.
Nah kemasukan surga, alhamdulillah. Ini dah masih awak menentukan supaya masuk surga dan takut dengan neraka. Kalau itu ada pada hari ini cepat-cepatlah buang yang jauh. Karena nanti kalau dibawa ke dalam ilmu tauhid, kita masih di dalam kesirikan. Belum murni pengabdian kita kepada Allah itu bukan karena Tuhannya. Lantas kalau Tuhan tidak nyiptakan surga, tidak nyiptakan neraka, apakah Tuhan tidak berhak disembah? Apakah Tuhan tidak patut disembah? Kalau sampai tidak ada surga, tidak ada neraka. Nah inilah alasannya kenapa kita jangan menyembah makhluk. Surga itu makhluk, ciptaan Tuhan. Neraka itu makhluk. Kita berjalan sekali jalan tuntas dari alam kepada yang menciptakan alam. Jangan berputar-putar dari satu alam ke alam yang lain. Alam dunia, kita sudah dari alam roh kemudian ke alam rahim, alam dunia. Sekarang ini, besok ke alam barzah, alam akhirat. Masih berputar-putar kayak gitulah. Bukan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya murni tauhid kita, supaya bersih daripada amal ibadah kita ini. Maka buangkan olehmu citomu atau keinginanmu daripada menuntut ganti amal. Jangan minta nuntut ganti amal lagi. Beramal bela daripada Tuhanmu. Betapa engkau tuntut akan ganti daripada amal, padahal iyo juo Allah juo yang mensedekahkan dia atasmu. Allah yang menggerakkan kita sembahyang itu. Allah yang menjadikan kita puasa. Tak percaya? Cuma nak diajak bahasa Arab ini agak payah kalau tak paham. Apa surat Al-Baqarah yang memerintahkan puasa? Ya ayyuhallazi. Itu mausul, sila mausulnya mana? Nah amanu, wawnya itu mausulnya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Kalau orang lah paham di kutiba ini, dah pakai pikir-pikir lagi puasa bela. Karena dituliskan, artinya itu bukan dia yang menulis. Kutiba alaikumusiyam, dituliskan atas kamu sekalian akan puasa. Jadi siapa yang nak puasa tahun ini sudah ada orangnya, sudah ada tulisannya. Siapa yang tidak puasa sudah ada juga orangnya, ada tulisannya. Ini kita sibuk, razia sibuk, nak apa ecaknya memperjuangkan Islam yang segala dirazia, yang tidak puasa ditangkapi. Apa yang kayak gini nih? Islam yang mana diperjuangkannya? Kalau saya lebih setuju bulan Ramadan itu buka rumah makan itu semuanya. Orang pekerjaannya mencarinya dengan rumah makan, malah suruh tutup. Siapa yang menjamin hidup anak cucunya? Siapa yang nak menjamin kalau dia butuh uang banyak untuk ngasih karyawan-karyawannya? Disuruh tutup. Sudah itu formalitas lah, dibuka lah, tapi tutup pakai tedeng. Tidak usah lagi pakai tedeng layar. Buka, dia tahu nampak mana yang iyo dan mana yang tidak. Kalau kita ini serba formalitas. Kita hormatilah orang Islam selama bulan Ramadan. Sebulan baik kita dihormatinya. 11 bulan bebas sebebas-bebasnya. Nak sampai pagi, nak pokoknya bebas. Dan kita sudah tertipu. Jadilah kita lah dihormatinya juga. Sebulan kemarin tutupnya. 11 bulan kita habis di lantaknya. Dan bisa. Ini semuanya serba formalitas. Nah, sampai di mana tadi? Iyo juo yang mensedekahkan dia atas kamu, karena engkau berkehendak kepadanya di dalam dunia ini. Kita sembahyang ini supaya rezeki lancar, supaya badan sehat, supaya orang senang. Ini tujuan-tujuan sembahyang yang kalau kita dah hati-hati, bukan karena nak menyembah Allah, supaya dikatakan begaul, supaya dikatakan alim.
Ada kepentingan-kepentingan dunia di dalam kita beramal ini. Ini hati-hati kalau sudah masuk wilayah beramal ini. Jadi karena ada kehendak kita kepadanya di dalam amal itu di dunia ini dan di dalam agama. Dan jikalau tiada fadlunnya, tiada karena karunia Allah di dalam taufiknya, niscaya tiadalah mudah bagimu. Demikian itu. Kalau kita tidak karena karunia Allah, tidak karena taufik Allah, petunjuk Allah, tidak akan bisa kita untuk melakukan sembahyang. Jadi bersyukurlah wahai insan-insan yang saat ini dijadikan Tuhan taat. Bersyukurlah karena dijadikan sembahyang, dijadikan ngaji, dijadikan beramal, berkorban, bersedekah, haji, umroh. Bersyukur, jangan bangga. Ini beda bersyukur dengan bangga. Kalau bersyukur itu kepada yang memberikan. Kalau bangga itu kita pandang pada kehebatan diri kita. Bersyukur, jadikan sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih kau jadikan aku sembahyang. Waktu nak mulai dari ngambil wudhu tuh macam mana orang yang sedang menunggu hidangan kesukaan dia disiapkan lagi dimasak. Nah, sekarang apa suku kita? Tempoyak umpamanya. Tempoyak ati, tempoyak apa lagi? Bau. Itu kesukaan kita. Atau kari kambing, atau martabak cangi, atau apalah, rendang, ayam panggang. Ketika kita ngambil wudhu, aroma dari masakan itu sudah mulai tercium. Alangkah lezatnya. Maka disempurnakanlah wudhunya. Dan ketika dia sudah mulai masuk ke medan mujahadah, mulai naik ke atas sajadah, itu seolah-olah hidangan sudah diletakkan di depan dia, telah ngeces, tidak sabar lagi ingin menikmatinya. Kemudian ketika dia mengangkat tangannya, Allah, dia tenggelam di dalam kelezatannya, tenggelam di dalam kenikmatannya. Bayangkan sahabat Rasulullah Sayyidina Ali itu sampai dicabut panah pun tidak terasa. Panah itu kan dia segitiga, dan kalau ditarik mundur ini akan mengoyai daripada jalan masuknya itu tadi. Sakitnya lebih sakit lagi. Itu tidak terasa. Ketika bahunya kena panah, sebentar saya sholat, nanti ketika saya sholat cabutlah sholat Sayyidina Ali. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi kamu cabut katanya. Bayangkanlah, tidak terasa. Kalau kita ni air wudhu berjalan terasa, sibuk lah, garuk sini, garuk sana, nyamuk jangan ditanya lagi. Masih terasa karena apa? Karena kita tidak merasakan kelezatannya. Tadi tanda-tandanya amal kita ini diterima, terasa lezat dan manis di dalam beramal. Sembahyang nikmat, ngaji nikmat. Kalau muah itu tanda dah terima. Elo-eloilah niat kita mulai saat ini. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, walaupun ya seperti kami yang ngaponi yang lewat-lewat di atas 50 sudah injury time. Kalau ini tidak nyadarkan diri juga, masih nak beleha-beleha juga, nauzubillah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati yang keras. Tiadalah mudah bagimu demikian itu, atau betapa engkau tuntut balas atas. Benarmu pada hal iyo juo, kita merasa benar, iyo juo yang menghadiahkan dia kepadamu, karena bahwasanya demikian itu tiada melainkan memberi manfaat akan dikau, tidak akan bermanfaat. Nak sejuta rakaat yang kita lakukan, nak bertriliun-triliun kita sedekahkan, nak habis waktu kita ngaji duduk, tetapi kalau seandainya
tidak merasakan manis, dan kita memandang datang dari kehebatan diri kita, itulah tanda tertolaknya amal ibadah kita itu. Akan dikau pada zohir dan pada batinnya, pada hal iyo kayo daripadamu dan daripada demikian itu, dan daripada menuntut ganti atas amal. Nah, ini berarti memang orang yang tidak kenal diri dan tidak tahu diri. Kalau masih sibuk minta pahala, Abu Nawas itu jangan dianggap dia cuma pinter lucu. Abu Nawas itu dia seorang sufi yang sangat dikagumi. Cuman media dakwahnya lewat jenaka gitu, dengan cara yang jenaka. Jadi hebat. Al-intiraf. Ada yang tahu itu? Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu. Bayangkan seorang yang sufi, yang alim, bahkan sangat alamatun atau sangat alim, masih tidak layak untuk menginjak surga Allah. Namun tak jua aku sanggup ke nerakamu. Bayangkan, ke neraka dia juga tidak sanggup, masuk surga dah pantas. Kayak gitu dia memposisikan diri dia. Dosa apa? Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Tidak usahlah sepanjang pantai itu kita ambil segenggam jatah hidup kita nih untuk menghitung jumlah pasir yang ada di genggaman kita nih, dihidupin sekali lagi belum juga selesai berapa jumlah pasir yang terangkat itu. Sementara dia menempatkan diri dia tuh, dosa-dosanya tuh kayak pasir di pantai. Kalau kita nih rata-rata udah punya dosa, kenapa? Dah nangis minta ampun gitu nih, dah nampak dosa. Nah itulah tanda hati kita gelap, hati kita masih keras, dah nampak dosa kita nih. Jadi selagi kita masih menyalahkan orang lain, berarti kita ini perlu belajar. Dan ketika sudah mulai menyalahkan diri sendiri, pelajaran sedang berlangsung. Dan ketika sudah tidak melihat lagi kesalahan baik pada orang, maka itu dikatakan pelajaran sudah selesai. Nah, jadi si Abu Nawas tadi, dia melihat dosa-dosa yang ada pada dirinya itu bagaikan pasir yang di pantai. Kayak gitu. Jadi macam mana nak timbul bangga tinggi, nak timbul mulio. Dan adalah perbedaan antara sodakoh dan hadiah. Apa perbedaannya sodakoh dan hadiah? Itu bahwasanya sodakoh itu bagi segala orang yang mulia. Sedekah, inna sadaqatu, kata Al-Quran, kata Allah di dalam Al-Quran, lil fuqara wal masakin wa ibnu sabil ila akhiraya. Sesungguhnya kata Tuhan, sedekah itu hanya untuk lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Kita ini fakir, jadilah orang yang fakir. Ada yang menamakan dirinya al-fakir. Apalagi wabnu sabil, berjuang di jalan Allah, entah belajar, entah ngajar, pokoknya jadi salah satu dari 8 asnaf itu. Kalau orang fikih mengambil daripada ayat ini, itu untuk menentukan dalil penerima zakat 8 ini. Tapi kalau orang tauhid dan orang tasawuf, dia akan menjadi salah satu daripada yang 8 ini. Apakah dia jadi orang yang fakir, apakah dia jadi orang jadi hamil, jadi miskin, atau fisabilillah. Pokoknya dia akan mengambil posisi di situ. Kenapa? Cuman orang-orang inilah yang mendapat sedekah daripada Allah. Dan hadiah
Nah, kalau tadi sedekah itu bagi orang-orang yang mulia, dan hadiah itu bagi segala orang yang mulia dan segala orang yang dikasihi. Mulia lagi dikasihi. Bermula amal yang sah dituntut gantinya. Nah, ini mana amal yang boleh dituntut gantinya dan dibalas atasnya, itu yaitu barang yang engkau kerjakan, apa-apa yang kita kerjakan akan dia karena memberi manfaat dengan dia lainmu, dan tiadalah hasil bagimu daripada demikian itu manfaat. Jadi maksudnya, kalau seandainya kita mau nuntut ganti, kita mau minta balas, apa pahala, apa surga, mestinya orang yang kita sembahkan pekerjaan itu, dia merasa beruntung, merasa ada manfaatnya, baru boleh kita minta ganti. Sekarang kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi ini tidak sholat, apakah berkurang kemuliaan Allah? Tidak. Kalau seandainya seluruh alam itu maksiat kepada Allah, apakah turun kemuliaan Allah? Tidak. Ataukah Allah bertambah mulia kalau semua orang menyembah? Juga tidak. Kalau yang kayak gini tidak boleh dituntut. Yang boleh dituntut adalah orang yang kita ibadahi itu mendapatkan manfaat daripada kerjaan kita. Boleh kita minta ganti. Ya seperti orang yang kerja sebagai tukang, ya wajar dia minta upah dia. Orang karyawan, guru, wajar dia menuntut karena orang mendapatkan manfaat dari kerja dia. Tapi kalau dengan Tuhan tidak ada dapat apa-apa dari kita nih. Nak taat kita, nak maksiat kita, Tuhan tidak akan bertambah mulia dan tidak berkurang kemuliaan Allah. Dan tiada menolak daripadamu dengan apapun yang dijelaskan. Apa tuh rupiah atau bah atau dengan sebabnya daripadamu dengan sebabnya. Alhamdulillah. Dan kata Syekh Wasiti radhiyallahu anhu, bermula menuntut ganti atas segala taat itu daripada lupa anugerahnya. Orang yang mengharapkan ganti, mengharapkan balas daripada ketaatan yang dilakukannya, berarti dia lupa daripada anugerah Allah. Dan adalah dunia, dan adalah ditanyoi Abu Abbas bin Atha radhiyallahu anhu, daripada yang terlebih hampir atau terlebih dekat sesuatu kepada sengat murka Allah. Apa yang menyebabkan itu Allah murka? Maka katanya yaitu melihat diri dan segala perbuatannya, dan terlebih sangat daripada demikian itu menuntut ganti atas segala amal. Inilah yang memancing murka Allah. Inilah yang sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Dia memandang beramal itu karena kehebatan dirinya, dan kemudian menuntut ganti atau balas daripada apa-apa yang dikerjakannya. Nah, jujur saya waktu ngaji, karena teringat lagi sekarang ini, agak ngamuk juga saya di dalam hati, geram juga sama ustadz yang ngajar itu. Enak be ngomong kayak kau Tuhan be lah. Kita marah itulah buktikan bahwa memang selama itu kita nih bekerja dengan diri kita, tidak memandang perbuatan Allah, tidak memandang padlun Allah, anugerah Allah. Mangko marah kita jadinya ketika dicaci-caci, capek-capek.
tahajud capek-capek, puasa capek-capek ini, terus tidak dapat balas. Bukan tidak dapat balas, dia tetap akan dibalas tadi oleh Allah. Tando-tandonyo apabila pada saat ini kita merasa lezat dan manis di dalam melakukannya. Inilah tanda. Baik di segala sisi, mau sholatnya, mau puasanya, mau ngajinya, mau sodakohnya, mau infaknya, asal kita merasa manis dan lezat, itu tanda-tanda bahwa diterimanya amal dan besok akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahi rasa-rasa itu. Dan diistimalkan mu'alif sodakoh pada segala amal. Mu'alif lafaz sedap pada segala amal yang zohir, dan lafaz sodako itu pada amal yang zohir, dan lafaz hadiah pada segala amal batin. Tadi hadiah ini untuk orang yang mulia dan dia terlebih sangat dikasihi. Itu jadi tetap lebih tinggi amal batin. Makanya di dalam kitab Syiarus Sholihin, amal zohir sebesar gunung, amal batin sebesar debu. Ketika ditimbang ternyata beratlah amal batin dibandingkan amal zohir. Mana dia? Sabar, ridho, tawakal, qanaah, ikhlas, tawadu. Itulah amal-amal yang berat timbangannya di sisi Allah. Sedangkan kalau seandainya kita minta tolong, disuruh sabar dulu, wasta'inu bisobri wassolati, minta pertolongan oleh kamu sekalian dengan sobar yang pertama, baru sholat. Menunjukkan derajatnya lebih tinggi sobar. Jadi diistimalkan sedekah itu untuk amal zohir, hadiah itu untuk amal batin. Padahal memberitahu ia kepada bersalahannya di dalam mulianya, seperti bersalahan sedekah dan hadiah. Kalau sedekah cuma untuk orang yang mulia, kalau hadiah itu untuk orang yang mulia yang dikasihi. Dan ketahui olehmu, wahai saudara-saudaraku, wahai salikun, orang yang sedang berjalan, orang yang sedang menuntut, orang yang sedang mengenal Allah, bahwasanya berada bagian olehmu, dan pikirkan olehmu akan hal dalam imdadmu sebelum ijadmu. Ini ada dua nikmat yang secara garis kasar, nikmat ijad dan nikmat imdad. Pikirkan olehmu dalam imdadmu sebelum ijadmu. Sebelum kita dijadikan, pikirkan, adakah engkau sesuatu seperti demikian itu pada sekarang? Tiada ada engkau sesuatu, dan kembali olehmu kepada Tuhanmu, maka engkau pandang fadlunya dan nikmatnya daripadanya. Tiada daripada. Dari dulu kita tidak membawa sehelai kain pun, tidak punya ilmu, punya tangan tidak bisa dipakai ketika baru keluar, punya mata tidak bisa melihat. Jadi bayi itu ketika diginikin dia tidak akan berkedip karena matanya belum melihat. Menurut suatu keterangan, di atas umur 40 hari baru dia timbul penglihatan. Nah, punya telinga tidak bisa mendengar. Pelan-pelan dititipkan Tuhan apa-apa yang samanya, basornya. Jadi terkadang yang lebih hebat,
orang yang tidak punya penglihatan, tidak punya retina ini, ternyata dia punya penglihatan yang lebih tajam karena dia pakai basoir, pakai mata hati. Akhirnya sekarang oleh orang-orang yang memiliki ilmu Al-Quran digunakannya untuk keduniaannya. Maka diciptakanlah halo, tinggal titik semuanya berlangsung. Itu sama dan basor yang dikembangkan, diimplementasikan dalam bentuk elektronik. Jadi kita bisa melihat tempat yang jauh. Kalau dulu ulama dulu, nah saya ini nak ke Mekah sebentar, kenapa? Mekah lagi kebakaran, karena dia nampak Mekah kebakaran. Kalau kita tunggu ada ini dulu pas buka, wah Mekah kebakaran. Seperti itu pada detik-detik yang sama. Seperti itu. Tujuannya apa? Supaya umat Islam tidak punya lagi sama dan tidak punya baso. Tidak bisa lagi ngeliat. Ngapa? Lah ada mainan untuk menggantikannya sehingga lupa dengan mengasah daripada sama dan baso. Kalau zaman sahabat dulu, ketika Sayyidina Ali sedang berperang di medan perang, sementara Abu Bakar sedang memberi pengajian seperti ini. Tiba-tiba Abu Bakar berkata, wahai Ali, tolong mundur sedikit, bawa pasukan panahmu naik ke atas bukit yang ada di belakang kau. Sayyidina Ali dengar, langsung dengar, wah terima kasih wahai Abu Bakar. Pasukan panah naik, kata dia. Akhirnya pasukan panah mundur, naik ke atas dan akhirnya menang. Kalau sekarang pakai ini, alangkah gawatnya. Pas dipencet, pertama nanya dulu ada nomor Ali dah. Nomor Ali. Tidak diangkat dulu. Hilang dulu. Ya, macam mana nih nak hubungin Ali ini? Padahal dia sudah nampak. Tapi dengan sesuatu tanpa perangkat, perangkatnya cuma ada di dalam sini, di dalam badannya, dia bisa berkomunikasi jarak jauh. Ada yang dibukakan orang, bisa mendengar orang bercakap, itu jaraknya mungkin 1 kilo, ada yang bisa mendengar 100 kilo, ada yang 1000 kilo, ada yang semua orang bercakap nih didengarnya galau. Jadi dulu ada guru ditanya, guru, ngapa guru tidak sembahyang ke masjid? Orang ribut nih di masjid itu. Tidak lah, ribut. Ada yang kayak pasar, percis kayak pasar. Tapi orang dia kan rupanya cakap hatinya didengarnya. Bayangkan, kilir mudik. Nanti di rumah belah kan, peka kalau di masjid itu. Orang bercakap kan, walaupun diam, ya didengarnya rupanya kata hatinya. Dan lazimkan, biasakan olehmu, wahai para salik, akan ikhlas. Nah, ini supaya bisa mempraktekkan ikhlas, mesti harus tahu apa arti ikhlas. Itu kalau kata dasarnya kholaso. Carilah deh, kholaso itu apa? Bagaimana bisa jadi ikhlas? Lazimkan akan ikhlas di dalam beramal, niscaya engkau peroleh menilik kepada wajahnya. Kalau kita ikhlas, pasti akan nampak wajah Allah. Nyo di situ kembali pada Allah. Dan nikmatnya daripadanya tiada daripadamu. Tapi syaratnya ikhlas. Kalau udah ikhlas, tetaplah kita merasa diri kita yang berbuat, diri kita yang hebat. Dan lazimkan olehmu, wahai para salikun, orang-orang yang berjalan. Dan lazimkan olehmu akan ikhlas dalam beramal, niscaya engkau peroleh menilik wajahnya yang karim di dalam negeri yang tetap selamanya. Dan adalah murad atau maksud dengan amal itu berdiri pada mengikuti yang dikasihi dan firman-Nya yang maha tinggi. Kata olehmu, ya Muhammad, ini firman Allah, wahai Muhammad,
jikalau ada kami kasih ciri-ciri Tuhan cinta, kamu kasih akan Allah, maka ikuti oleh kamu akan di aku. Niscaya dikasihi Allah akan kamu. Itu kata Tuhan, ikutilah kalau ingin dikasihi oleh Allah. Faedah. Kata setengah mereka itu, bermula sekalian orang yang zikir itu atas 5 martabat. Ini orang yang berzikir. Nah, ini berarti nak masuk cerita baru lagi. Zikir dengan lisan, dan zikir kolbu, dan zikir akal, dan zikir dengan sir, dan zikir dengan ainul maskur. Maka sekalian orang yang zikir dengan hati, kaumun tasbiku anwarhum idza azkarhum, wa qaumun tasbiku azkaruhum anwaruhum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, ini dia masuk ke bab yang lain, yaitu tentang zikir yang ada 5 martabat. Nah, itulah tadi tanda-tanda bahwa amal seseorang itu diterima Allah, itu bisa dirasakan ketika di dunia ini. Nah, orang yang bahagia sekali lagi bukan ada kaitannya dengan materi, bukan ada kaitannya dengan pangkat, bukan ada kaitannya dengan suku atau dengan garis keturunan, tapi dia mulia beserta yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bagian muda-muda, sebelum terlanjur, karena kami ini pernah muda seperti kalian, dan kalian belum tentu bisa tua seperti kami, belum tentu. Kalau kami pasti sudah pernah muda seperti kalian. Jangan salah meniti jembatan sirat ini. Jangan salah di dalam memilih perjalanan ini, karena perjalanan ini cuma sekali lah. Kalau kami boleh minta waktu lagi kepada Tuhan, minta diputar ke masa muda dulu, tapi tidak mungkin lagi. Nah, kemana disimpan anak yang sudah ada? Kalau baru muda lagi, belum punya anak, belum kawin, terus nah macam mana lagi istri kita nak dibalikan ke bapaknya lah tinggal? Tidak bisa. Itulah doa kami ini, satu-satunya doa yang tidak bisa dikabulkan Tuhan, dan Tuhan tidak mau mengabulkannya. Minta dikembalikanmu muda, tidak mungkin lagi. Nah, ini sebelum terlanjur, sebelum salah, elok-eloklah di dalam berjalan, elok-eloklah di dalam beramal ibadah. Jangan terlanjur seperti kami. Kesempatan cuma datang 1 kali, tidak akan ada 2 kali. Sekali salah, maka kesempatan itu akan lama lagi datang di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah.